Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang dulunya rugi dan sekarang jadi menutup kerugian atau udah untung ya. Nah, dulunya rugi sekarang jadi untung, dan ini sering arah, volatile banget. Cuma market makernya ganas guys, sadis lah ya. Nah, oke, sebelum kita bahas emitennya, kita disclaimer ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi analisa, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait dalam video ini. Oke, kita akan bahas ya. Emiten ini namanya Hope ya. Ini kemarin rilis ya, LK-nya untuk kuartal 1 ya, ini 1 Juli kemarin muncul. Nah, ini emitennya Hope. Nah, kita cek ya laporan keuangannya dulu, apakah ini ada perbaikan benar apa enggak. Nah, kita lihat kalau lihat dari segi aset ini ada kenaikan ya sekitar 6 miliaran ya, ada naik sekitar miliar, dan ini bentuknya udah rupiah ya, jadi teman nggak usah nambahin lagi konversi ke misalnya ke ribuan, jutaan ataupun dolar ya. Ini udah net ya, udah net miliaran atau rupiah ya, jadi udah nggak dikalikan lagi. Oke, ini ada kenaikan kalau segi aset, ada kenaikan sekitar 6 miliar ya. Oke, kita lihat dari liabilitas ya dan ekuitasnya. Kalau kita lihat liabilitasnya ini naik ya sekitar 6 miliar ya, dari 60 pada kuartal 4 60, kuartal 1 ini 66 ya, jadi sekitar ada 6 miliar ya kenaikan dari liabilitas. Dan untuk ekuitasnya ini ya masih ada kenaikan dikit ya, sekitar 1 miliar ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya, atau di kuartal 4 ya tahun lalu. Jadi ini masih positif ya untuk ekuitasnya. Nah, kita lihat untuk pendapatan ya. Kalau lihat ini ada pendapatan ada naik ya, lumayan hampir 50%-an ya. Ini yang tahun lalu ya, tahun lalu itu 10 miliar, ini naik ke 18 miliar ya. Hampir 19 miliar ya, hampir ini ya udah 80% guys ya, hampir 80% untuk kenaikan ya dari pendapatan. Nah, kita lihat untuk laba setelah pajaknya ini ada sekitar ini ya 9 juta ini, sorry bener 9 juta ya. Ya ini kalau kita lihat ini labanya udah ini ya udah positif ya. Kalau dulu minus ya, ada minus udah positif 9 juta. Jadi nanti kuartal ini udah lumayan ya, ada perbaikan. Nanti kita pantau untuk kuartal 2 ya, apakah nanti ada perbaikan atau enggak, dan nanti kita juga cek ya chartnya. Tapi ini udah ada mulai perbaikan ya. Kalau kemarin itu minus 3 miliar ya, minus 3 miliar, ini udah ada surplus ya, atau udah cuan walaupun masih dikit ya, 9 juta. Tapi ini udah ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda potensi ya, ada perbaikan kinerja. Nanti kalau kita lihat laba ya, laba bersihnya ini sekitar 9 juta guys ya. Ya dikit lah untuk sekelas emiten di bursa ini, dikit, tapi kita nggak lihat dari situ. Kita akan coba lihat ini ya, ada perbaikan kinerjanya ini. Jadi kita tinggal nunggu ya di kuartal kedua seperti apa, kuartal ketiga seperti apa, apakah nanti ada perbaikan atau enggak. Dan nanti kita juga nunggu aja di harga ternikmatnya ya, ternyamannya. Nah, ini untuk IPS-nya juga ini ya juga udah positif ya. Kalau kemarin minus 3,29, ini udah 0,09. Nah, kita ya coba lihat untuk cash flow. Kalau untuk cash flow ini minusnya tinggi ya. Jadi tinggi. Ini minusnya dari ini ya guys ya, untuk yang pakai analisa dengan cash flow ini minus ya, masih minus sekitar sebentar. Kalau untuk operasional ya, jadi nanti ke teman yang lihat dari RTA pasti ini akan muncul ya, karena RTA cash flow-nya dari operasional.
jadi akan minus ini ya, sekitar 2 miliar ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu atau kuartal 4 ini naik ya, hampir 4 kali lipatnya minusnya. Tapi untuk arus kas dari atas pendanaan ini ada kenaikan ya, dari 1,2 naik ke 2,5. Kas setara kas akhir tahun ada kenaikan juga sekitar 100 juta ya guys ya. Nah, jadi untuk yang suka pakai RTF biasanya pakai ini ya kayak ya. Kemarin tak cek itu ternyata cash flow-nya dari sini, dari operasional, enggak, karena cash flow kan ada 3 ya, operasional, investasi ya, dan pendanaan. Nah, pendanaan ini biasanya dari red issue atau yang lain lah, atau utang bank atau dana lain. Nah, oke, ini untuk cash flow-nya. Jadi ini dari segi pendapatan memang ini ya ada kenaikan, cuma dari cash flow-nya ini operasional masih minus ya. Oke, kita lihat untuk chartnya. Jadi kita jadikan catatan aja, jangan kita buru-buru masuk. Cuma saya berbagi sini untuk catatan ini ada potensi turnaround ya, kalau nanti di kuartal 2 semakin bagus ya, dan kuartal 3 jadi lebih bagus lagi. Jadi ada potensi turnaround. Kalau turnaround emitennya kemungkinan sahamnya juga akan naik juga. Nah, kita akan coba cek untuk chartnya ya. Nah, untuk chartnya ini pernah turun ya dari tinggi segini, high-nya di 266 ya, pernah turun sampai ke mungkin low-nya 69 ya. Nah, sampai sini ya, ini berapa ini low-nya? Sekitar 69 guys ya, paling bawah 69 tadi. Ini sempat naik lagi. Nah, ini kemarin sempat ini ya, turun untuk MA 200 nya naik. Nah, kita santai saja, kita pelajarin. Ini kalau kita lihat setelah dia ini ya, setelah dia RB terus naik ya, naik atau udah positif lah naik ya. Ini berikutnya masih naik ya. Ini kalau kita lihat ya, ini RB terus naik ya, ditutup positif sini, berikutnya masih naik. Nah, naik ya. Terus RB terus cuma ini ya yang break ya. Break, jadi kita kalau kita pakai historical data atau pergerakan harganya ini ya, lebih amannya ketiga kali ya. Ini karena ini pernah kedua kali. Oh, tapi ini minus guys, bener-bener sorry, boleh pakai 2 ya. Ini kalau kelihatan nih, 1 positif ya, berikutnya 2 udah naik ya, dan naik terus ini. Dan ini sempat positif ya, ternyata minus ya, minus ya, bener guys, masih bener-bener. Jadi pakai 1 positif, 1 udah ini ya, udah gain ya atau udah naik ya, berikutnya naik terus. Dan ini seperti sama ini ya, ini pernah naik dan close nya ditutup di merah ya, tetap turun lagi. Jadi nanti lebih baik kita nunggu harga close aja ya, kalau mau ngikutin historical trade nya ya, atau pergerakan harga terdahulu. Jadi kayak gitu ya, kita lihat polanya dari market maker di sini, sepertinya seperti itu. Ini udah 2 kali ya, 1 2 ya, ini turun naik, berikutnya masih naik, ini turun ya, terus naik, berikutnya masih naik ya, terus naik terus turun lagi, tunggu nanti dia bikin positif lagi, berikutnya biasanya naik ya. Tapi kalau nggak naik ya out lah. Tapi kita lihat di sini ya, coba lihat, ini juga sama ya, turun ya, ini masih merah, turun, ini udah positif ya, terus naik, berikutnya naik, ini naik tinggi lagi, terus turun. Nah, jadi bisa dimanfaatin sih. Ini juga sama ya, turun, setelah hijau ya, hijau beli, terus naik, terus turun lagi. Nah, mungkin kita harus bisa manfaatin seperti itu untuk polanya ya. Setelah teman-teman mau nunggu di mana atau nunggu di sini di 100, sekitar 133 ya sampai 35, atau nunggu di arah sini ya, 69 atau 70, terserah teman-teman ya. Ini ada support kuatnya di sini ya. Dan ini terbawahnya juga di 69 atau 70 ya. Berikutnya udah sini ya, ada support lagi di sini. Ya, ini sering juga lumayan ya, 2 kali di 135 ya. Nah, setelah teman-teman mau nunggu di mana, atau
Kalau di sini kurang ini guys ya, kurang begitu kuat karena baru dites beberapa kali ya. Kalau ini udah beberapa kali ya. Ini 1 ya, 2 sini, 3 sini ya, dan tinggal nunggu aja atau pakai pola tersebut ya, karena emang udah beberapa kali seperti itu. Contohnya 1, 2 ini ya, terus dia tetap naik ya walaupun ketiganya. Ini contohnya gini, ini juga sama ya, ini 2, setelah ini positif ini naik ya. Nah, tetap naik keduanya, dan ini juga sama ya, setelah positif dan ini naik ya walaupun nggak kenceng juga. Dan ini waktu turun juga seperti itu, ini turun, nah positif, berikutnya naik lagi. Nah, jadi bisa dimanfaatin dan TP secukupnya aja, karena di sini kita tahu sendiri market-makernya ganas guys. Nah, oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan aja ya, tulis di kolom komentar. Kalau ada request silakan saja, nanti apa request emiten mana untuk dianalisa silakan ya, disebutin saja, nanti saya bisa, nanti saya bikin tutorialnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.